Sisi lain seri 15. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, selama berabad-abad, orang-orang Yahudi yang taat menjadikan kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9 ini sebagai doa mereka sehari-hari. Kitab Ulangan ini berisi banyak perintah yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Intinya, Musa ingin memberitahu kepada bangsa Israel bahwa masa depan mereka bergantung pada ketaatan mereka sendiri. Yang perlu kita ingat adalah ajaran Musa ini bukanlah pendapatnya sendiri, melainkan sebuah wahyu dari Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan sesama adalah esensi dari seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi yang harus diperhatikan, diulang-ulang sampai mendarah daging. Ini adalah perintah yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dan harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Anak-anak berarti seluruh keturunan dari generasi ke generasi. Saudara, membicarakan ajaran Tuhan ketika duduk di rumah, ketika sedang dalam perjalanan, sedang berbaring dan sedang bangun, empat kondisi tersebut sedang mengindikasikan pengajaran tidak memandang tempat dan tidak memandang waktu. Alkitab dan firman adalah topik pembicaraan yang selalu pantas untuk dibicarakan, untuk di-sharing dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Tapi faktanya, seringkali orang cepat merasa bosan, apalagi jika harus berulang-ulang. Dan orang-orang seperti ini biasanya disebut terlalu rohani atau sok rohani. Saudara, sebelum seseorang dapat taat, ia harus mengetahui perintah yang harus ditaati. Untuk mengetahui perintah, dia harus belajar terlebih dahulu. Belajar bisa berarti membaca atau mendengar. Sekarang, jika kita membahas tentang belajar adalah suatu proses yang harus kita jalani sepanjang hidup. Hasil dari sebuah proses belajar pada dasarnya adalah terjadinya suatu perubahan atau sebuah perubahan. Dari yang malas menjadi rajin, yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak semangat menjadi semangat. Dan perubahan tidak akan pernah terjadi jika tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kita tidak bisa mengharapkan suatu hasil yang maksimal jika prosesnya tidak dilakukan dengan konsisten. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab, punya kewajiban mengajarkan secara konsisten, secara terus-menerus kepada anak cucu kita. Mereka harus mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan di sini Alkitab mencatat, mengajar itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali, tapi berulang kali. Sadar atau tidak, kegagalan dalam mengajarkan Alkitab kepada anak-anak merupakan malpraktek gerejawi atau malpraktek dalam gereja. Saudara-saudara, pengajaran yang dilakukan secara konsisten, secara kontinu, dapat menambah peluang bagi anak untuk menyimak apa yang diajarkan. Anak menjadi lebih banyak merekam informasi yang memperkuat memorinya. Sekarang, kenapa anak-anak bahkan sampai remaja harus diajarkan terus-menerus dan berulang-ulang? Karakter seorang anak pada dasarnya merupakan hasil langsung dari apa yang orang tua ajarkan. Anak seperti punya bakat alamiah untuk meniru atau mengikuti apa yang orang tua ajarkan di rumah. Itu sebabnya di tahap awal ini, di tahap awal pertumbuhan anak, kehadiran orang tua yang bijak dan orang tua yang beriman merupakan sebuah keharusan. Yang terjadi hari-hari ini adalah orang tua jarang memberi pengajaran firman kepada anak-anak. Justru anak-anak yang berulang-ulang melihat sikap orang tuanya yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua bertanggung jawab untuk memuridkan anak-anaknya. Hamba-hamba Tuhan, pendeta atau guru agama, penatua atau diaken bertanggung jawab untuk mengajarkan firman kepada jemaat-jemaatnya. Dan akan menjadi masalah jika orang tua di rumah atau pelayan Tuhan
di gereja bingung atau tidak tahu apa yang harus mereka ajarkan. Sekarang kita temukan masalah baru. Seringkali bukan anak yang tidak mau belajar atau bukan jemaat yang tidak mau belajar, tapi orang tua atau mereka yang mengaku pelayan Tuhan yang tidak bisa mengajar dengan baik. Mengajar di sini bicara tentang teori dan teladan atau sikap atau perilaku hidup sehari-hari. Bagi kita jemaat dewasa yang bukan lagi anak-anak, kita menemui banyak kendala dalam pengajaran perintah Tuhan ini. Pertama, perintah Tuhan tidak bisa diajarkan atau disampaikan karena kita sebagai jemaat yang menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Kita jarang hadir ibadah, entah di kolom, di wanita kaum ibu, pria kaum bapak, pemuda ataupun remaja, atau di gereja setiap hari Minggu. Dan jika keadaannya seperti ini, bagaimana bisa perintah Tuhan disampaikan? Belum lagi dengan kendala-kendala yang lain, seperti kalaupun kita hadir, ada rasa ketidaksenangan secara pribadi, tidak ada rasa simpati kepada pelayan Tuhan, yang hal ini sudah terlebih dahulu memblok atau menolak ajaran dari pelayan tersebut. Kita mengeraskan hati dan sulit untuk menerima kebenaran tersebut. Saudara, saya berusaha menarik atau membawa pelajaran ini ke situasi yang kita alami saat-saat ini, situasi yang terjadi saat-saat ini. Saudara-saudara, mari memperkaya diri kita dengan kebenaran firman. Kita menambah perbendaharaan kebenaran untuk kita ajarkan kepada anak-anak dan kepada sesama. Bagaimana itu bisa terjadi? Alkitab adalah dasar dan acuan. Mari baca Alkitab. Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Rajinlah beribadah dan terus menjadi teladan. Ayo belajar, ayo membaca. Ingat, sehat rohani atau dewasa rohani tidak cukup, dan itu harus dibarengi dengan cerdas rohani. Tuhan menolong kita semua. Amin.